Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa tarahham wa tahannan ala Sayyidina Maulana wa Habibina wa Syafi'ina qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, setiap saat, setiap waktu, jika kita ingin selamat, maka kita harus mengerti siapa imam kita. Siapa kudwah kita? Kudwah kita, imam kita adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Uswah hasanah artinya teladan yang baik. Itu stempel dari Allah. Teladan baik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita anggap baik, mungkin juga kita salah menilai orang itu baik, benar salah. Tetapi kita orang Islam wajib meyakini bahwa kebenaran mutlak itu adalah yang dibimbing dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mendapatkan wahyu itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nubuwah atau risalah ini bukan dari upaya manusia. Bukan dari upaya manusia, tetapi ini kehendak Allah langsung. Itu yang harus difahami. Kalau orang membandingkan ilmu manusia, ini lebih alim dari itu, ini lebih wawasannya lebih tinggi, itu lebih dan sebagainya, kita pun masih bermasalah. Alat ukurnya apa? Ya, kita bilang orang ini lebih hebat dari itu. Hebat itu apa? Ukurannya apa? Ya, pengaruh begitu juga. Tapi kalau kita sudah bicara, dan itu namanya iman, fungsinya iman, ada orang yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya mustahil, gak ada mustahil. Kalau kesalahan orang yang dibimbing oleh Allah mustahil, maka disebut di situ namanya maksum. Nabi itu punya sifat namanya ismah atau maksum orangnya. Tidak akan pernah salah. Itu yang harus diyakini, bahwa orang yang dibimbing oleh Allah SWT tidak akan pernah salah. Orang lain mungkin salah, mungkin benar. Karena kita pun masih bermasalah. Bermasalah dalam mendefinisikan hal-hal itu tadi. Ya, hebat, alim, sukses, kan beda-beda kita. Ya, radikal, kita bingung. Ya, yang radikal yang mana? Definisi yang nggak jelas itu. Ya, kan begitu. Pokoknya akhirnya kita paham radikal itu Islam, dah gitu aja. Itu maunya. Ya, tapi biarkan itu, biarkan. Kita kembali ke ismahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan ismah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam risalahnya, maka tidak ada yang salah. Yang sampai kepada umat tidak ada yang salah. Rasulullah maksum,
Rasulullah menjelaskan kepada umatnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an, Allah juga menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW agar sampai kepada umatnya. Walaqad disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah turunkan dzikir. Dzikir ini Al-Qur'an, maka Allah juga yang menjaganya. Enggak mungkin Al-Qur'an itu salah, ya. Itu asbab saja dikumpulkan oleh para sahabat dan sebagainya, itu asbab, ya. Tapi tidak ada yang tercecer sedikit pun apa yang difirmankan Allah menurut keyakinan ahlu sunnah, kecuali keyakinan yang menyimpang Yahudi dan sebagainya, ada yang kurang dan memang sengaja untuk ya, tapi keyakinan seluruh mayoritas umat Islam dan wajib diyakini karena firman Allah, tidak ada yang tercecer satupun dari ayat Al-Quran. Yang menjelaskan Al-Quran siapa? Al-Quran ini ayatnya begini-begini, yang menjelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi adalah manusia yang akan menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Apa maksudnya? Apa maksudnya Al-Quran? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Nabi menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan Nabi mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Tuntunan yang benar adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang mau membandingkan Rasulullah SAW dengan pendapat manusia yang lain, cara itu sendiri sudah salah. Cara membandingkannya itu salah. Mengapa? Karena manusia tidak ada alat tuntunnya, penuntunnya akal manusia terbatas. Setiap manusia mengatakan yang ini definisinya begini, yang satu lagi begini, yang satu begini, sukses misalnya. Apa artinya sukses? Menurut kita, apa sukses? Tolong dijawab, kan sudah minum kopinya. Jawab. Sukses itu apa menurut kita? Keberhasilan dalam segala bidang. Ada nggak orang bisa dalam segala bidang? Belum tentu. Kaya raya, istrinya membangkang, begitu, ya. Hidupnya sukses, meniti karir sudah bagus, duitnya banyak, di akhir umur pakai rompi KPK, terkenal lagi, ya, terkenal dia. Tapi apa itu sukses? Menjadi pejabat itu cita-cita akhir, ya, dimuliakan orang, nggak jelas, ya. Setiap orang punya definisi lain-lain. Tanya orang lagi, kamu sukses yang bagaimana? Saya nggak punya utang, itu udah sukses. Nggak salah dia. Nyatanya memang enak orang nggak punya utang, ya, ya, enak orang nggak punya utang itu, ya. Orang mau pandai pinter silat, ya, sangar, kalau punya utang sama orang mesti lari dia. Ketemu yang belum bayar dia utangnya, wah, gelisah dia lihat. Walaupun dia ahli, dia ngutang, dia yang salah kan. Jadi definisinya bisa beda-beda. Nah, di sini kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara membandingkan itu tadi? Bagaimana kita menyebutkan, kembali lagi ke Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sering misalnya, cerdas itu apa? Al-Kais. Kais itu apa? Orang cerdas. Cerdas menurut Islam. Cerdas menurut Nabi Muhammad SAW. Al-Kaisu atau Al-Kayyisu man dana nafsahu. Dana nafsahu, yang bisa menundukkan nafsunya, ya, bukan mau beli apa aja, beli mau apa aja bisa dilakukan, belum, ya. Kata orang sukses, dia mau beli apa aja bisa,
itu sukses. Tapi kalau definisinya Nabi enggak sukses itu. Mandana nafsahu, ya, wa amila lima ba'dal maut. Wa amila lima ba'dal maut. Apa wa amila lima ba'dal maut? Melakukan yang kita lakukan ini semua harus kepentingan setelah kematian, karena di situ ada kehidupan yang kekal. Duduk di tempat ini mau apa? Dipikir, oh masya Allah pahalanya besar. Duduk di majelis taklim itu, ngerti nggak ngerti itu diampuni dosa kita. Ya, paham nggak paham, setengah ngantuk, ya, setengah ngantuk pun itu, atau ngantuk atau lelap itu seperti 1000 rakaat, masya Allah. Jadi ini duduknya nggak cuma-cuma ya, seperti orang sholat 1000 rakaat, 1000 menjenguk jenazah, ya, mengantarkan jenazah, 1000 menjenguk orang yang sakit, masya Allah, pahalanya besar. Berarti pagi ini kita cerdas. Kita memulai dengan ilmu, ya. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kembali kepada qudwah kita. Qudwah kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanamkan di hati kita imam kita Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah kita tidak boleh mengidolakan orang lain? Boleh? Boleh. Karena banyak, bahkan Rasulullah SAW memberikan semua sahabat itu idola kita. Ya. Bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Ikuti salah satu yang manapun dari sahabatku, kamu akan mendapatkan petunjuk. Karena ini murid-murid sukses semua, ya, yang diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Lo kalau bagaimana dengan orang-orang yang munafik? Munafik bukan sahabat Nabi. Jangan mau itu dengar dari orang-orang orientalis. Bukan akhirnya murtad, akhirnya begini. Ada orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya bukan sahabat, dia munafik. Ya. Nah, jadi nomor satu pertama Rasulullah SAW itu idola kita. Ya. Kemudian orang-orang yang hidup semasa Nabi Muhammad SAW. Yaitu siapa? Ahlul Bait, keluarganya dan sahabatnya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka sampai dikatakan pilih salah satu dari sahabat, kamu semua akan lurus? Itu qudwah semuanya. Karena dua hal. Pertama, karena para sahabat tidak menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, karena para sahabat adalah murid baginda Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Jadi kita mengidolakan pertama Rasulullah, kemudian orang-orang yang hidup di masa Rasulullah SAW. Rijaluhum wa nisa'uhum, laki perempuan semuanya orang-orang hebat. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mereka berjuang? Bagaimana mereka berjihad bersama Nabi Muhammad SAW? Kalau kita baca, kita akan kagum. Setiap satu sahabat kita baca, kita akan terheran-heran. Ya Allah, sampai sebegitunya. Seolah-olah ini sahabat yang paling baik. Kemudian kalau kita pindah lagi membaca biografi atau manaqib daripada sahabat, satu lagi kita bilang ini yang paling hebat. Kita baca lagi ini yang paling hebat. Nujum, ashabi kan nujum, itu kata Rasulullah SAW. Ya, sahabatku seperti bintang-bintang itu tadi semua. Karena dia belajar langsung dari madrasahnya Nabi Muhammad SAW. Praktek salah langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Mereka melihat langsung cara sholatnya Nabi Muhammad SAW, cara doanya Nabi Muhammad, cara muamalahnya
Rasulullah SAW. Semua yang dilihat suri teladan yang terbaik itu para sahabat. Ketika orang bisa melihat suri teladan yang terbaik, dia akan menjadi orang yang baik juga. Karena teladannya sudah bagus, sudah pas. Jelas ya? Sekarang sampai generasi kita. Kita ini, bagaimana saya? Bagaimana kita akan melihat Rasulullah? Bagaimana para sahabat? Bagaimana caranya supaya kita terus melihat Rasulullah SAW? Nah, itu para ulama menulis kitab-kitab tentang baik itu syama'il, akhlaknya Nabi Muhammad, juga ditulis tentang sahabat-sahabatnya, perjuangannya, peperangannya, makannya, duduknya, sambutan orang Madinah. Tidak ada terlewatkan sedikit pun ya tentang Rasulullah SAW. Tidak ada manusia yang dicatat semua gerak-geriknya, apalagi peperangan, pernikahan dan sebagainya. Bukan cuma itu, tapi sahabatnya juga tertulis. Semuanya ditulis manakibnya seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas, nggak remang-remang, Nabi itu nggak remang-remang. Tapi kita kan nggak ngerti, ya karena kita masih kabur, ya karena kita itu nggak mau lihat. Tapi kalau kita lihat, kita jelas semuanya, tertulis semua, ulama sudah menulis semua. Apa kita mau lihat apa? Keberanian Rasulullah ditulis, khusus kitab khusus keberanian Nabi Muhammad. Kedermawanan Nabi Muhammad, ada kitab khusus kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Cara sholatnya Rasulullah ditulis semuanya, tidak terlewatkan. Fisiknya, Masya Allah, syama'ilnya, fisiknya Rasulullah SAW ditulis sampai sejelas-jelasnya. Oleh karena itu, ada seorang dulu masih Soviet, sekarang jadi Rusia ya. Dulu ada seorang ateis, mulhid dalam bahasa Arabnya. Dia mengatakan, kalau saya harus memilih agama, saya pilih agama Islam. Ditanya, apa alasannya? Kenapa alasan kamu? Gambaran Tuhan-Tuhan dari agama yang lain itu tidak ada riwayat yang benar. Ya, misalnya dari kitab mereka maksudnya. Kan mereka baca dengan rujukan kitab yang diyakini oleh agama-agama itu. Ya, misalnya digambar Tuhannya begini, bentuknya seperti ini. Ada riwayat nggak itu? Menurut keyakinan mereka sendiri. Ternyata nggak ada. Tuhannya itu begini, nggak ada riwayatnya. Itu baru orang-orang yang generasi berikutnya bikin lukisan, ya kurang lebih Tuhan itu kayak gini. Semua pengikutnya percaya semua dan menyembah, disembah, diyakini bahwa itu adalah Tuhan. Ya, semua agama. Tapi dalam Islam, kata orang ateis ini tadi, ya, kalau dalam Islam tidak terlewatkan sedikit pun bentuk sandalnya pun ada riwayatnya. Rasulullah itu sendalnya begini yang ada dipakai di mana? Di peci itu ya, banyak orang sekarang pakai itu terompahnya Nabi Muhammad SAW. Cincinnya Rasulullah, di mana Rasulullah pakai cincin, semua ada riwayatnya. Rambut jumlah uban Rasulullah SAW. Kesukaannya, makanan yang tidak disukai. Ini apa ini? Benar-benar seperti film, kita ditinggalkan seperti kita lihat film lagi. Oh, Nabi itu begini. Bisa kita bayangkan, semakin banyak membaca kita akan paham Rasulullah itu utuh, nggak terlewatkan. Apa komentar daripada si munafik ini tadi, si ateis ini tadi mengatakan, tapi dengan kepahaman mereka, dengan ilmu mereka tentang Nabi Muhammad SAW yang begitu mencakup seluruhnya, tidak ada satupun umat yang menyembah. Nggak ada yang meyakini tuh Nabi itu adalah Tuhan. Nggak ada. Sebodoh-bodohnya orang Islam sudah tahu.
Ya. Semua tahu kalau itu adalah nabi manusia, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Ini hambanya dan rasulnya. Itu katanya. Luar biasa ini orang ateisnya. Pinter ini. Justru pemahaman seperti ini melebihi pemahaman sebagian umat Islam. Umat Islam itu kalau ada sebagian tapi ya, sebagian. Kalau ada orang berdoa menghadap kuburan Nabi, itu pernah ziarah? Kan doa. Kebetulan memang kalau ziarah ini makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di sana kiblat. Di sana kiblat. Kalau menghadap makamnya Nabi, berarti kita membelakangi kiblat. Begitu. Orang ini ya yang disuruh menjaga kuburan itu dipahamkan dengan pemahaman yang salah otomatis. Kalau ada orang yang menghadap kiblat jadi menghadap kuburan artinya dia berdoa untuk kuburan atau berdoa bukan untuk, kepada kuburan. Misal kita datang ke kuburan orang tua, ya Allah ampunilah dosa orang tuaku ini. Boleh nggak? Pertanyaan itu. Boleh ya? Boleh. Kenapa boleh? Ada riwayatnya. Rasulullah SAW kalau datang ke kuburan membaca doa, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Ya Allah, aku meminta untukku dan untuk kalian. Siapa ini? Ahli kubur, al-afiyah, keselamatan. Doa. Berarti doanya di mana? Doa di kuburan berarti ya? Ngadepnya kemana? Bebas ngadepnya kemana aja. Ngadepnya kemana aja. Memang adabnya menghadap kemana? Kiblat. Tapi boleh nggak orang berdoa nggak menghadap kiblat? Boleh nggak? Haram nggak? Hah? Rasulullah sering berdoa nggak ngadep kiblat. Ya, bahkan Sayyidina Abu Bakar diteruskan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan seluruh sahabat, termasuk khutbah di Masjid Raya ini. Kalau hari Jumat ngadepnya kemana? Khatib, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Di mana itu ngadepnya? Kesana ya? Ini boleh ya? Boleh. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai sesembahan yang disembah. Doa Nabi makbul nggak? Diterima nggak? Terima dong. Oh, doa kita yang begini aja diterima oleh Allah. Doa orang model kita ini diterima oleh Allah. Apalagi Rasulullah kekasihnya. Ya. Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan jadikan kuburanku adalah sesembahan, jangan sampai. Makanya alhamdulillah bersih. Bersih orang Islam, tidak ada yang datang ke Madinah berdoa kepada Nabi, artinya meminta kepada Nabi Muhammad SAW. Kecuali bermakna artinya tawasul dan lain-lain, itu beda lagi. Ya, tapi menyembah tidak ada. Coba bayangkan itu, orang ateis meyakini seperti itu. Ya, kok orang Islam masih nggak mengerti juga. Ya, baik. Sekarang kita sudah paham qudwah kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang mengikuti Rasulullah maka boleh kita ikuti juga. Al ulama warasatul anbiya, iya, waris Nabi. Al ulama warasatul anbiya, pewarisnya Nabi, diikutin. Ulama bohong yang bukan pewaris Nabi. Misal ada ulama bohong, ya, atau mendukung kebohongan, ya bukan pewaris Nabi dia, nggak jadi pewaris Nabi. Siapa? Ulama tadi,
yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi kembali lagi kepada Rasulullah SAW. Ini tadi orang baik, ya lihat Rasulullah. Ini syariatnya ikut Rasulullah enggak? Syariat ikut Rasulullah, ya kita ikutin. Siapapun, ya. Oleh karenanya, apa kewajiban kita sebagai umat Islam? Kewajiban kita tidak ada hari kecuali kita membaca tentang Rasulullah SAW. Ini sekarang terus terang minat membaca itu hampir punah, Pak. Ya, karena kebanyakan lihat apa? HP, ya, lihat HP, berita panjang-panjang buang. Kalau berita memang nggak ada yang benar sekarang. Bukan nggak ada yang benar ya, 99,9, ya, beritanya bohong lagi. Kan kita aja yang nggak pintar itu. Ini ada kitab yang tidak pernah salah, Al-Quran, justru jarang dibaca. Ini berita 99% bohong, masih dibaca juga. Berarti apa? Memang kita sedang tertipu, ya. Kita sedang ditipu berarti. Al-Quran ditinggalin, kalamullah, ya. Setelah Rasulullah SAW, kemudian para sahabatnya, begitu ya. Sekarang ada peristiwa yang luar biasa, mungkin satu atau dua cerita atau riwayat. Jadi di perang Uhud, kejadian yang ada di perang Uhud, bagaimana loyalnya para sahabat Rasulullah SAW. Kalau laki-laki sudah jangan ditanya, laki-laki. Ya, Rasulullah pakai penutup kepala, begitu, warnanya kekuning-kuningan. Orang-orang tahu itu Nabi Muhammad. Di perang Uhud awalnya menang Rasulullah, ya, awalnya orang Islam itu menang dan Rasulullah mengatakan jangan ada yang turun, kan begitu dah. Itu cerita dah kita tahu semua lah ya. Akhirnya suruh dijaga di Jabal. Sampai ada Jabar Rumah itu ya, kalau mudah-mudahan kita sampai semua ke Uhud, ya, sampai ke Mekah, Madinah, kita akan ziarah ke situ. Akhirnya turun, orang kalah di situ, terpojok umat Islam. Rasulullah pakai warna yang beda dari yang lain. Intinya orang-orang kafir tahu itu yang Rasulullah pakai baju, pakai tutup kepala itu, dan panah terus kemana-mana, panah langsung semua menuju ke Nabi Muhammad SAW. Sahabat satu ambil, ya Rasulullah, biarkan aku yang pakai itu. Radhiyallahu anhu. Kata sahabat tadi, Rasulullah biarkan aku yang pakai itu tadi. Biarkan nanti sasaran panahnya itu pada aku. Masya Allah. Ada sahabat yang lain dilihat oleh Rasulullah, lihat kanan kiri. Kata Rasulullah, aku heran, ya, ini orang aku lihat kanan dan di kiri, dari gesitnya itu sahabat untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Kalau laki-laki kita baca perang Uhud, kalau Al-Imam Sya'rawi mengatakan sebenarnya kalau dibilang kalah enggak juga, karena enggak ada harta yang dirampas, nggak ada teritorial yang diambil, dikuasai. Dia pulang gitu aja, ya. Karena harus ada yang dikuasai itu baru menang itu, ditaklukkan. Enggak. Tapi para penulis sejarah menganggap kalah karena ketidakpatuhan para sahabat waktu itu menjaga perintah Rasulullah SAW. Ya, mereka meriwayatkan bukan karena mati, ya, karena mati itu senang, syahid. Ya, bahkan ada yang datang ke Rasulullah, ya, Abdullah bin Jahsh, ya Rasulullah, aku kepengen mati dengan mati yang benar-benar aku bangga nanti ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkan mereka merobek perutku, biarkan badanku dicincang-cincang. Doakan ya Rasulullah. Ada orang doa gitu, ada orang berdoa begitu. Tapi doanya begitu dan dikabulkan. Radhiyallahu anhu. Bagaimana cinta itu tadi? Makanya kalau dilihat orang-orang sekarang, banyak orang menghina Rasulullah, ada orang meremehkan Rasulullah, ada yang mencaci Rasulullah, biarin aja. Tunjukkan aja cinta, nanti mereka udah bisa mati gitu. Ya.
Mereka itu kita tunjuk orang cinta, kita datang, kita rayakan maulid yang bagus maulidnya. Kita rayakan maulid, kita puji Rasulullah, kita jelaskan kepada umat tentang syama'ilnya Rasulullah yang baik-baik. Ya. Udah itu aja akan tersakiti. Ya, daripada kita melawan caci-cacian dengan cacian lagi. Karena stok cacian mereka paling pintar. Ya, orang munafik, orang kufar, dia nggak ada remnya. Kalau kita mau caci-cacian mikir kita, habis umur nanti. Ya, itu yang laki-laki. Ada peristiwa yang luar biasa. Namanya Ummu Ammarah. Ummu Ammarah, julukannya, nama aslinya Nasibah bin Ka'ab. Nasibah binti Ka'ab Al-Maziniyah. Ya, Nasibah. Dia dalam peperangan, perempuan dia, seorang perempuan. Ya. Waktu Rasulullah terpojok, perempuan ini tadi Ummu Ammarah ambil pedangnya, padahal perempuan waktu itu sebagian cuma merawat saja. Ya, merawat, kalau ada yang terkena luka dirawat. Karena nggak langsung perang. Tapi Ummu Ammarah begitu melihat keadaan Rasulullah genting gawat, maka dia ambil pedangnya. Dia lindungi Nabi Muhammad SAW. Dia korbankan semuanya untuk Rasul SAW. Sampai-sampai ada peristiwa yang luar biasa. Waktu dia lihat, dia punya anak juga. Anaknya juga ikut. Masya Allah, ibu dan anaknya semua ikut membela Rasulullah SAW. Kena sabetan pedang, kena panah perempuan ini. Radhiyallahu anha wa an ashabi Rasulillah ajmain. Waktu dia kena sana sini, sebelumnya dia mendengar ada orang kafir, ya, Ibnu Qami'ah ini tadi, Ibnu Qami'ah mengatakan, tunjukkan aku mana Rasulullah. Dia mau bunuh. Dia waktu mendengar, berarti ini orang dikenal, memang kalau mengejar itu sampai dapat orang ini. Dia tahu sifatnya ini tadi, maka dia datang keluar dengan anaknya semua melindungi Sayyidina Muhammad SAW. Diambil tadi Ibnu Qami'ah, kemudian dia bersama beberapa rombongannya, dia bela Rasulullah SAW dan dihadang oleh anaknya, anak daripada ibu tadi yang bernama namanya Ubaid bin Zaid. Ubaid bin Zaid ikut melindungi Sayyidina Muhammad SAW. Rasulullah melihat ini orang perempuan, ya, lihat perempuan, tiba-tiba anaknya terluka, berdarah-darah. Kata Rasulullah, jangan. Kata Rasulullah, itu urus, itu anakmu, itu urus anakmu, sedang berdarah-darah, tutup. Kata Rasulullah SAW, cepat-cepat diperban itu lukanya supaya nggak keluar darah banyak. Apa kata Ummu Ammarah? Hanya dilihat anaknya, bangun, lindungi Rasulullah SAW. Allah, mahabbah, cinta yang luar biasa ini, nggak bisa. Dia bilang bangun, ya. Karena Rasulullah menyuruh untuk mengikat lukanya, tapi dia dengarkan juga ini perintah Rasulullah. Ya, dia sadar ini perintah Nabi, maka diikat, ya, ditutup lukanya. Kemudian dia mengatakan, bunayya, anakku, inhad fadharibil qaum, bangun, bangkit, hajar mereka. Radhiyallahu taala anha. Itu orang-orang kafir lihat ini gimana ini? Bagaimana orang punya kecintaan kepada Nabi seperti ini, melebihi cinta kepada orang tuanya, melebihi. Oleh itu yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW. Ini seperti orang itu tadi, ya. Kata Rasulullah SAW waktu melihat Ummu Ammarah, apa kata Nabi Muhammad SAW? Siapa orang yang bisa berbuat seperti Ummu Ammarah ini? Siapa lagi? Ya.
dalam kondisi seperti itu datang seorang karena melihat anaknya sudah berdarah-darah, diserang, lagi lemah, maka diserang lagi oleh seseorang kafir tadi yang sedang mengejar anaknya tadi. Ummu Ammarah dengan sigap ditebas orang itu, tersungkur di hadapan Nabi Muhammad SAW. Begitu dipukul dan dia jatuh, para sahabat yang lain yang menyelesaikan. Ya, sahabat yang lain yang menyelesaikan si kafir itu tadi. Rasulullah tersenyum. Allah sallallahu alaihi wasallam. Apa arti senyum itu? Apa arti senyum itu? Ridho, senang. Itu apresiasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada Ummu Ammarah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah alladzi dhafarak. Alhamdulillah, Allah telah memberikan banyak keuntungan kepadamu, Ummu Ammarah. Kenapa? Dia bisa membalas. Orang kalau membalas dendam itu sungguh lama lagi. Siapa yang membunuh anaknya, dia lama mengejarkan, langsung diantar pakai pedangnya sendiri. Itu dapat balasan seperti itu. Karena dia bisa langsung membunuh musuhnya, musuh orang yang dicintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berapa ditulis oleh ahli sejarah, berapa luka-luka yang ada di badan Ummu Ammarah tadi radhiyallahu taala anha. 13 luka yang ada di badannya. Perempuan senang, dia senang dengan senyumnya Nabi Muhammad SAW. Dia korbankan semuanya untuk Rasul SAW. Ini orang-orang di sekitar Rasulullah SAW. Ini yang harus kita ceritakan, mereka ini keluar dari mana sih ini? Ini dari madrasahnya siapa bisa berkorban untuk Nabi Muhammad SAW? Ya, bagaimana orang-orang yang seperti ini diceritakan dari Nabi Muhammad? Kenapa? Cinta. Karena dia mengerti, maka dia cinta. Kalau cinta, dia loyal kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang lain kecil, ya, tidak dianggap apa-apa. Radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anha wa anhum. Itu cerita perempuan. Laki-laki satu lagi, supaya kita tahu bagaimana pengorbanan sahabat Rasulullah. Ini cerita singkat saja. Namanya Ziyad bin Sakan. Ziyad ibn Sakan. Waktu di perang Uhud, ketika tadi orang Rasulullah sudah dalam keadaan genting, Ziyad bin Sakan tadi berjanji mati, sumpah mati kepada 5 orang. Ayo, jangan pulang kita sebelum kita mati, sebelum kita syahid. Kita bela Nabi Muhammad SAW. Rasulullah selamat, berarti tugas kita selesai. Kalau enggak selamat Rasulullah SAW, kita sampai mati. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Cinta yang luar biasa. Kalau akhir ayat itu mengatakan liyaghidha bihimul kuffar. Kalau ada orang loyal, ada orang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mengajak untuk orang cinta, liyaghidha bihimul kuffar, maka orang-orang kafir tadi timbul kebencian hati orang kafir tadi. Ya. Jadi kalau kita diperintahkan, apalagi sekarang dibilang nggak boleh cerita-cerita perang-perang itu. Kalau perangnya Nabi bagus, perangnya Rasulullah bukan berebut tanah, ya, perangnya Nabi Muhammad nggak berebut kekuasaan, perang yang hak wajib diceritakan, ya. Kekerasan, katanya kekerasan, giliran yang keras urusan yang lain-lain boleh, ya. Kalau keras bela agama jangan, supaya kita loyo, supaya jadi generasi yang tadi, ya. Generasi yang gemulai, laki-laki yang gemulai maunya, begitu. Ini tahdid, ini rancangan a'daul Islam, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ziyad bin Sakan dengan 5 orang tadi dia sumpah, ayo kita bela Rasulullah SAW sampai mati.
satu persatu gugur, satu meninggal gantian lagi, satu lagi ganti lagi, satu lagi, yang terakhir adalah Ziyad bin Sakan. Ya, Ziyad bin Sakan tadi terkena dan dia jatuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Udnuhu minni." Rasulullah lihat, Rasulullah tahu kan. Kata Rasulullah, dekatkan. Ya, dekatkan tadi. Ziyad bin Sakan tadi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kakinya untuk tidur di kepala yang ditaruh di pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tadi menurunkan kakinya, enggak mau di pahanya, tapi lebih ke bawah. Dalam keadaan sakit, diturunkan lagi, kemudian pipinya ditempelkan ke kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan akhir usiaku, akhir umurku ini syahid, mati syahid, surga nggak pakai hisab, bela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syuhada. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup. Ya. Beruntung sekali itu sahabat Ziyad bin Sakan mati dan pipinya sedang menyentuh kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita diceritakan oleh para ulama. Ini para ulama, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini harapan daripada kita membaca sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jangan biarkan rumah kita kosong. Minimal 1-2 buku tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib anak-anak kita kenalkan, enggak ada cara lain. Ya, tidak ada cara lain. Kalau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah kita, ada ingatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap rumah umat Islam, ya, setiap rumahnya orang Islam semua ingat Nabi Muhammad, menghadirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab satu kaum kalau Nabi ada, engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Kalau Rasulullah ada di tengah-tengah mereka, Allah enggak akan adab. Jadi itu pentingnya kita membaca sirah, Allah tidak akan adab, insyaallah enggak ada lagi, ya. Nah, kita berharap hidupkan sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Maulid setahun sekali, itu hanya momentum untuk diingatkan ini akhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tutup enggak. Jangan seperti Al-Qur'an juga di bulan Ramadan. Oh, Ramadan baca Al-Qur'an. Selesai, tutup Ramadan ke depan baru dibuka lagi. Begitu juga sirah Nabi harus setiap hari kita kenalkan. Oleh karena para sahabat mengatakan, para sahabat mengajarkan anak-anaknya tentang perangnya. Peperangan itu diajarkan sebagaimana mereka mengajarkan kita Al-Fatihah. Jadi perangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kita ikutin orang yang mengatakan, oh Islam itu begini, kita ambil isinya, buang bungkusnya. Enggak ada bungkusnya, bungkusnya dari Nabi bagus. Enggak ada yang mubadzir, kita yang banyak bungkusnya. Ya. Kita ada bungkus mau dibuang, enggak ada dari Nabi yang dibuang. Apa yang diambil? Semuanya diambil, semuanya bagus. Ya, semua yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik, karena kuduahnya bukan cuma zahirnya tapi zahir dan batin. Adatnya ya adatnya Nabi yang paling baik. Adat manusia bagus, boleh. Kita ikuti adat kita keseharian, boleh. Selagi tidak melanggar syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang yang mencintai Rasulullah. Ditanamkan di hati kita kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kerinduan kecintaan tadi menjadikan kita semakin enak dalam beribadah, patuh dalam ibadah, senang karena kita selalu tertuntun dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.